Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmita, NIM 19650-021. Di sini saya akan mereview materi rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Sejarah software engineering. Istilah software engineering digunakan pertama kali pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Saat itu masih terdapat perdebatan tajam mengenai aspek engineering dari perkembangan perangkat lunak. Pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap perkembangan rekayasa perangkat lunak. Pengertian dasar. Istilah rekayasa perangkat lunak atau RPL secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Istilah software engineering mulai dipopulerkan pada tahun 1968 pada Software Engineering Conference yang diselenggarakan oleh NATO. Sebagian orang mengartikan RPL hanya sebatas pada bagaimana membuat program komputer, padahal ada perbedaan yang mendasar antara perangkat lunak software dan perangkat komputer. Perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak dapat berupa program atau prosedur. Program adalah kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer, sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses informasi. Pengertian dasar. Pengertian RPL sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Dari pengertian ini jelaskan bahwa RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer. Pernyataan semua aspek produksi pada pengertian sebelumnya mempunyai arti semua hal yang berhubungan dengan proses produksi seperti manajemen proyek, penentuan personil, anggaran biaya, metode, jadwal, kualitas, sampai dengan pelatihan pengguna merupakan bagian dari RPL. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak merupakan program komputer dan dokumentasi yang saling berkaitan. Rekayasa perangkat lunak berasal dari dua kata, yaitu software atau perangkat lunak dan engineering atau rekayasa. Perangkat lunak atau software adalah source code pada suatu program atau sistem. Perangkat lunak tidak hanya dokumentasi terhadap source code, tapi juga dokumentasi terhadap sesuatu yang dibutuhkan selama perkembangan, instalasi, penggunaan, dan pemeliharaan sebuah sistem. Engineering atau rekayasa adalah aplikasi terhadap pendekatan sistematis yang berdasar atas ilmu pengetahuan dan matematis serta aplikasi tentang produksi terhadap struktur, mesin, produk, proses, atau sistem. Rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin rekayasa yang berkonsentrasi terhadap seluruh aspek. Perkembangan rekayasa perangkat lunak. Meskipun baru dicetuskan pada tahun 1968, namun RPL telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Dari sisi disiplin ilmu, RPL masih relatif muda dan akan terus berkembang. Arah perkembangan yang saat ini sedang dikembangkan antara lain meliputi pada tahun 1940-an, komputer pertama yang membolehkan pengguna menulis kode program langsung. Pada tahun 1950-an, generasi awal interpreter dan bahasa makro, generasi pertama compiler. 1960-an, generasi kedua compiler komputer mainframe mulai dikomersialkan. Pengembangan perangkat lunak, pesanan konsep software engineering mulai digunakan.
Tahun 1970-an, perangkat perkembangan perangkat lunak, perangkat mini komputer komersial. Pada tahun 1980-an, perangkat komputer personal, PC komersial, peningkatan permintaan perangkat lunak. Pada tahun 1990-an, pemrograman berorientasi objek atau OOP, Agile Project dan Extreme Programming, peningkatan drastis kapasitas memori, peningkatan penggunaan internet. Pada tahun 2000-an, platform interpreter modern seperti Java, Net, PHP, dan lain-lain outsourcing. Ruang lingkup rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Rekayasa perangkat lunak telah berkembang sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an hingga kini. Faktor utama pengembangan adalah untuk mengembangkan praktek dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas para praktisi pengembangan perangkat lunak dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakai. Berikut adalah software ruang lingkup rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Itu ada software design, ada software requirement, software design, ada software construction, ada proses, ada software quality, ada tools dan method, ada manajemen, ada konfigurasi manajemen, software maintenance, sama software testing. Tujuan rekayasa perangkat lunak. Tujuan dari RPL ada 3, yaitu menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, menghasilkan perangkat lunak yang efisien, dan menghasilkan perangkat lunak tepat waktu. Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya RPL, yaitu ketidakmampuan organisasi memprediksi waktu, usaha, dan biaya, atau membangun perangkat lunak. Perubahan nisbah atau rasio biaya perangkat keras THD harga perangkat lunak. Kemajuan peset perangkat keras, kemajuan dalam teknik-teknik pembuatan perangkat lunak, tuntunan yang lebih tinggi THD jumlah perangkat lunak, tuntunan yang lebih tinggi THD mutu perangkat lunak, dan meningkatkan peran pemeliharaan. Berikut adalah rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu, yaitu cakupan ruang lingkup yang cukup luas, membuat RPL sangat terkait dengan disiplin dengan bidang ilmu lain. Tidak saja subbidang dalam disiplin ilmu komputer, namun dengan beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu komputer. Hubungan keterkaitan RPL dengan ilmu lain dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Berikut rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain-lain. Bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber daya manusia, kebijakan, dan strategi bisnis. Bidang ilmu matematika meliputi aljabar linear, kalkulus, peluang statistik, analisis numerik, dan matematika distrik. Bidang ilmu manajemen proyek meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, kualitas manajemen, rasio, dan keandalan, perbaikan kualitas, dan metode-metode kuantitatif. Bidang ilmu ergonomika menyangkut hubungan interaktif antara manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya keuntungan, pemodalan, simulasi, proses, dan operasi bisnis. Berikut adalah sifat dan karakteristik software. Yang pertama yaitu ada software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Elemen itu tidak aus tetapi bisa rusak. Elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Hardware versus software. Hardware yaitu manufaktur years out with using komponen relatif simple, sedangkan software yaitu developed atau engineer deteriorates custom build complex. Kategori perangkat lunak secara umum. Kategori perangkat lunak secara
Secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut. Perangkat lunak sistem, sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program yang lain seperti compiler, editor, dan utilitas pengatur file. Perangkat lunak real-time, program-program yang memonitor atau menganalisis atau mengontrol kejadian dunia nyata pada saat terjadinya real-time event. Perangkat lunak bisnis atau memproses informasi bisnis seperti payroll, inventory, dan lain-lain. Perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan ditandai dengan penggunaan algoritma number crunching, embedded software, produk yang ada dalam read-only memory dan dipakai untuk mengontrol hasil dan sistem untuk keperluan konsumen dan pasar industri. Perangkat lunak komputer personal sesuai kebutuhan personal seperti pengolah kata, angka, dan manajemen database. Perangkat lunak kecerdasan buatan menggunakan algoritma non-numeris untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak sesuai untuk perhitungan atau analisis secara langsung. Berikut tipe-tipe software. Sistem software yaitu sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjang program lainnya seperti compiler, editor, utility, sistem operasi, driver, dan proses telekomunikasi. Yang kedua ada application software, program standalone yang digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis tertentu, seperti aplikasi untuk memfasilitasi kegiatan bisnis atau pembuatan keputusan, teknik atau manajemen. Point of sale, transaction processing, real-time manufacturing process control. Ada yang ketiga ada engineering and scientific software. Software yang dicirikan dengan algoritma numerik. Aplikasinya berkisar dari astronomi sampai vulkanologi, analisis otomotif sampai dinamika orbit ruang angkasa. Software ini banyak digunakan dalam bidang engineering dan sains. Contoh CAD atau Computer Aided Design Simulasi Sistem. Berikut tipe-tipe software selanjutnya ada embedded software. Software yang disimpan dalam memori tetap atau ROM, read-only memory, digunakan untuk mengontrol fungsi sebuah project. Embedded software ini dijalankan dengan fungsi-fungsi terbatas seperti fungsi digital untuk otomobil, kontrol bahan bakar, dashboard, sistem rem. Ada produk line software. Software yang dirancang untuk menyediakan kemampuan khusus yang dapat digunakan oleh banyak user yang berbeda. And inventory control, produk, processing, spreadsheet, multimedia, manajemen database, game, aplikasi keuangan, dan lain-lain. Web aplikasi atau web aplikasi. Software yang berpusat pada jaringan. Software ini menyajikan informasi berupa teks atau grafik. Web aplikasi terdapat menyediakan fitur-fitur standalone, fungsi komputasi dan kontak kepala end user, tetapi juga terintegrasi dengan database perusahaan dan aplikasi bisnis. Artificial Intelligence Software. Software yang banyak menggunakan algoritma non-numerik dalam memecahkan masalah kompleks yang tidak dapat dianalisis dengan komputasi biasa. Saat ini bidang AI yang paling berkembang adalah expert system atau knowledge based system. Bidang aplikasi lain dari software AI adalah pengenalan citra dan suara atau image and voice pattern recognition, pembuktian teorema neural network, dan game. Baiklah, itulah materi mengenai rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.